Sekarang pemerintah tidak mau berdebat, sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. Kita akan sita, tidak akan berdebat lagi. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI, Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang masa tugas Satuan Tugas atau Satgas BLBI hingga akhir Desember 2024. Satgas BLBI secara intensif telah melakukan penagihan kepada para debitur atau obligor dengan cara pemblokiran, penyitaan, penjualan barang jaminan untuk pemulihan hak negara. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan dalam tayangan program Rosi di Kompas TV mengatakan, perampasan aset harus dilakukan dengan hati-hati dan harus didukung dengan sumber data yang benar. Kita perlu agak berhati-hati kalau sudah sampai proses pemiskinan, karena dia mempunyai akibat terhadap anaknya atau segala macamnya, dan ada aset-aset yang tidak ada kaitan dengan korupsi. Pada dasarnya semua aset yang dapat diperkirakan didapatnya dari korupsi itu negara boleh ambil gitu. Ya. Tetapi jangan juga sampai aset yang tidak ada kaitannya dengan korupsi terambil proses pemiskinan yang akan menyebabkan anak istrinya menjadi terluta-luta, itu menjadi urusan negara juga. Jangan sampai kita ingin menegakkan keadilan dengan cara-cara yang tidak adil gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk mengamankan aset negara, Satgas BLBI gencar melakukan penyitaan lahan milik para obligor yang pernah menerima dana pinjaman bantuan likuiditas Bank Indonesia. Aset mereka disita karena belum menyelesaikan pengembalian dana bantuan tersebut. Apa yang dilakukan Satgas BLBI tidak boleh sembarangan, mereka harus berpegang dengan data yang benar. Kesalahan data bisa berakibat fatal. Salah satunya seperti dalam penanganan kasus Bank Sentris Internasional oleh Satgas BLBI. Ini menjadi menarik, karena kasus Bank Sentris bukan masalah pinjaman atau utang piutang, melainkan terkait perjanjian jual-beli dengan jaminan antara Bank Sentris dengan Bank Indonesia. Karenanya Bank Sentris tidak pernah menandatangani akta pengakuan utang atau APU. Bergulirnya kembali kasus Bank Sentris Internasional setelah 20 tahun mati suri bermula ketika Panitia Urusan Utang Negara atau PUPN mengeluarkan surat penetapan paksa bayar terhadap Bank Sentris. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang janggal karena telah raib selama 16 tahun, Satgas BLBI melakukan penyitataan lahan milik salah satu pemegang saham Bank Sentris. Putusan Mahkamah Agung yang digunakan Satgas BLBI adalah putusan terkait wan prestasi atas perjanjian jual-beli. Salah satu amar putusannya menyatakan bahwa perjanjian jual-beli Promes dengan penyerahan jaminan akte notaris nomor 46 tahun 1998 adalah sah dan berharga. Dalam akte perjanjian tersebut Bank Indonesia tidak diperkenankan menagih Promes nasabah Bank Sentris. Namun, pada tahun 1999 Bank Indonesia melakukan perjanjian jual-beli cesie dengan BPPN yang isinya adalah penjualan Promes nasabah Bank Sentris dengan akte nomor 39. Atas dasar itulah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL dan Satgas BLBI menagih nasabah Bank Sentris dan Bank Sentris. Padahal dalam persidangan terbukti Bank Indonesia tidak pernah mencairkan uang jual beli Promes ke rekening Bank Sentris sampai bank tersebut dibeku operasikan oleh BPPN. Dalam sidang peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000, bukti-bukti dari BPK yang disampaikan jaksa penuntut selaku pengacara negara justru menemukan adanya kejanggalan di institusi Bank Indonesia. Ditemukan bukti adanya rekening individual atas nama Bank Sentris Internasional. Rekening individual yang mencatut nama Bank Sentris itulah yang justru menerima dana dari Bank Indonesia atas perjanjian jual-beli Promes nasabah Bank Sentris.
Selain merugikan bank sentris, rekening individual tersebut juga disalahgunakan untuk mengeluarkan uang dari Bank Indonesia ke sejumlah bank. Dengan cara transaksi call money overnight atau jual beli uang antar bank dalam jangka waktu 1 hari. Transaksi call money overnight yang dilakukan bank sentris dengan sejumlah bank juga membuktikan bahwa bank-bank yang meminjamkan uang ke bank sentris tidak pernah didebit rekeningnya, tetapi rekening individual atas nama bank sentrislah yang mencairkan uangnya ke rekening bank sentris asli. Dan sehari kemudian rekening bank sentris secara otomatis akan didebet mengembalikan pinjamannya berikut bunga ke bank-bank yang bertransaksi dengan bank sentris. Artinya sejumlah bank yang bertransaksi dengan bank sentris tidak mengeluarkan uang tapi justru menerima pengembalian pokok pinjaman dan bunga. Inilah yang tidak diketahui KAPK NL dan Satgas BLBI. Ketua KAPK NL Jakarta 1, Profi Edi Purnomo dalam suratnya menyatakan menerima pengurusan piutang negara dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut tidak disertai dengan barang jaminan sehingga menurutnya penagihan tersebut sudah sesuai. Kasus bank sentris ini menjadi rumit dan berlarut tak kunjung tuntas karena pihak yang berhubungan langsung dengan penjanjian jual beli promes nasabah bank sentris yakni Bank Indonesia justru tidak dilibatkan dalam perkara ini. Ini bisa menjadi bola liar yang akan menyeret kredibilitas dan nama baik Bank Indonesia apabila para pihak yang terkait tidak punya niat menyelesaikan kasus yang telah terkubur selama 20 tahun ini. Apalagi seperti yang dikatakan Ricky Ferdianto dalam program Bocor Alus di kanal YouTube Tempo, ada upaya-upaya untuk tidak membongkar kasus ini. Ada semacam beberapa permintaan dan intervensi lah kalau boleh dibilang, karena dalam pembicaraan itu terungkaplah ada keinginan agar si calon ini jangan sampai nyentuh kasus ini nih, konglomerasi di bidang perbankan. Nah, gitu lah. Karena kalau misalnya ini kecolek, ini perekonomian negara bisa kolaps lah gitu lah. Kasus BLBI merupakan sejarah kelam dalam perekonomian Indonesia. Ditambah lagi dengan ketiadaan dokumen asli. Ini sangat ironis, triliunan rupiah hilang hanya karena keteledoran masalah arsip.